Renungan Harian Katolik, Kamis 8 Mei 2025. Jaminan hidup kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Yohanes bab 6 ayat 47. Saudara-saudara, kerinduan terdalam dari hati setiap orang adalah ingin bersatu dengan Allah di dalam kerajaan-Nya. Hal ini juga berarti bahwa pada dasarnya keinginan terdalam hati setiap orang adalah ingin memperoleh atau memiliki hidup kekal, dan hidup kekal itu hanya dapat diperoleh dalam Allah. Berbagai macam ajaran, aliran, keyakinan, atau agama ditawarkan untuk menuntun manusia supaya bersatu dengan Allah. Hari ini kita mendengar Yesus bersabda, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kita sebagai orang Katolik tentu saja percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Hari ini, Ia memberikan jaminan hidup kekal kepada kita kalau kita percaya kepadanya. Yesus bersabda, "Akulah roti hidup." Ia adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan darinya, ia tidak akan mati, melainkan akan hidup selama-lamanya. Ia memberikan dirinya untuk hidup dunia, untuk kita semua, supaya kita hidup. Peristiwa salib menjadi puncak ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa dan kepenuhan cintanya pada manusia. Karena salib itulah kita manusia dipersatukan dengan Allah. Manusia yang hina dan berdosa diangkat dalam persatuan dengan Allah. Yesus menjadi jaminan hidup kekal bagi kita manusia yang berdosa. Namun dari pihak kita dituntut untuk percaya kepadanya. Beriman kepadanya menjadi syarat utama untuk dapat masuk dalam hidup kekal. Hal itu seperti yang kita baca pada Injil hari ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal." Percaya adalah sikap ambil bagian pada pribadi yang dipercayainya. Percaya kepada Yesus artinya ambil bagian dalam hidupnya, yaitu hidup dalam kasih ilahi, dan ini adalah hidup kekal. Filipus membaptis Sida-Sida, seorang pembesar dari Ethiopia, karena ia telah mempelajari tentang Yesus dan percaya kepadanya. Dia tidak hanya tahu, tetapi bersedia ambil bagian dalam hidup Yesus. Kita tahu bahwa kini Yesus hadir dalam rupa roti. Dengan demikian Yesus merelakan dirinya untuk menjadi santapan yang menjadi sumber hidup. Bukan roti seperti yang diproduksi oleh suatu perusahaan, tetapi dia adalah roti yang turun dari surga. Jika kita makan roti itu, kita akan mendapat jaminan hidup kekal. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kehadiran Yesus sebagai roti hidup secara nyata kita alami dalam setiap Ekaristi yang kita rayakan. Maka semakin sering kita mengikuti Ekaristi dengan kerinduan yang mendalam, kita semakin disatukan dengan Yesus sendiri yang menjadi sumber hidup dan keselamatan kita. Setiap minggu atau bahkan setiap hari kita telah menyambut Dia dalam perayaan Ekaristi. Dengan demikian kita menyantap roti yang turun dari surga dan memberikan jaminan hidup
kekal pada kita. Ekaristi adalah pusat kehidupan bagi setiap orang beriman. Karena dalam perayaan Ekaristi kita merayakan pujian syukur atas karya penyelamatan Allah. Melalui dan dalam Ekaristilah kita mengenang dan menghadirkan kembali Yesus yang mempersembahkan diri kepada dunia. Yesus memberikan dirinya kepada kita untuk menyelamatkan dan menghidupkan kita. Itulah yang kita kenang dalam setiap perayaan Ekaristi. Sebagai orang Katolik, kita pantas bersyukur karena selalu diberi kesempatan untuk dapat bersatu dengan Yesus melalui Ekaristi. Maka, mari kita rayakan Ekaristi dengan penuh iman. Sebab di sanalah kita diundang oleh Tuhan untuk keselamatan kita dan umat manusia yang lainnya. Ya Bapa, Engkau telah mengutus Putramu datang kepada kami untuk memberikan kehidupan kekal. Semoga kami selalu setia hidup di jalan-Nya, sehingga hidup kekal senantiasa dapat kami miliki. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.